Selamat pagi teman-teman, sungguh bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan lagi sama Tuhan untuk datang beribadah kepadanya dan mendengarkan firman Tuhan. Gak berasa banget, waktu rasanya cepet banget berlalu. Sekarang kita udah ada di minggu ketiga di bulan Oktober. Kurang lebih 2 bulan lagi sebelum kita memasuki tahun yang baru. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu, di tengah hiruk pikuk kesibukan kita, saat ini kita mau datang. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Allah, Sang Pencipta kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mazmur 96 ayat 8-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami boleh datang menyembah Tuhan. Saat ini, biarlah hati kami Tuhan boleh siap untuk beribadah lebih dalam lagi kepada Engkau. Biarlah Tuhan disenangkan atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, belum lama ini ada satu jenis video yang lumayan viral. Atau mungkin sampai sekarang masih banyak video ini yang beredar di internet.
Jadi di dalam video ini ada satu anak kecil dan biasanya ada papanya dan mamanya. Jadi anak kecil ini disuruh duduk dan di depan mereka itu bakal ditaruh makanan atau snack kesukaan mereka sama papa atau mamanya. Nah, kemudian orang tua mereka bakal bilang ke anaknya, makanan ini jangan dimakan dulu, tunggu papa atau mama balik, baru dimakan makanannya. Nah, setelah itu orang tuanya akan pergi tinggalin anak itu. Biasanya ada dua reaksinya. Yang pertama, anak itu akan tunggu sampai papa mamanya balik, baru mereka makan makanan itu. Atau yang kedua, begitu papa mamanya pergi, begitu mereka ngelihat papa mamanya udah pergi dan gak perhatiin mereka langsung ambil makanan itu dan mereka makan saat itu juga. Teman-teman, kehidupan kita sebagai orang Kristen juga seringkali dihadapkan dengan dua pilihan kayak gitu. Kita udah tahu di Alkitab semua tertulis apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan apa yang Tuhan gak mau kita kerjakan. Tapi apa yang kita pilih? Kita berpegang sama firman Tuhan, atau kita malah dengan santainya menyerahkan diri kita kepada dosa? Kita pilih untuk berdosa. Mungkin waktu anak kecil itu pilih untuk makan sebelum papa mamanya balik, mereka kira papa mamanya nggak ngeliat gitu. Dan waktu papa mamanya balik, mereka nggak akan ngeh kalau anak mereka itu makan makanan itu. Tapi kalau kita tahu jelas, Tuhan lihat semuanya, Tuhan tahu semuanya. Dan kita masih pilih untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, saat ini mari kita mau datang, kita mohon ampun sama Tuhan. Kalau kita seringkali lebih memilih untuk berdosa daripada tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Kita minta Tuhan barui hati kita, supaya pada akhirnya Tuhan menemukan kita tetap setia sama Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Demi kami, Tuhan rela mati di atas kayu salib. Kami yang tadinya ada di dalam kegelapan, sekarang kami udah menjadi anak-anak terang. Tuhan yang lihat hati kami, Tuhan yang selidiki hati kami. Biarlah hati kami, Tuhan, terus mengasihi Engkau. Dan karena kasih kami kepada Engkau, biarlah kami boleh terus berpegang sama firman Tuhan. Kami nggak lagi melakukan dosa. Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan,
tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari teman-teman, saat ini kita mau angkat pujian Let Others See Jesus in You. While passing through this world of sin, and others your life shall view, be clean and pure without within. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Your life's a book before their eyes. They're reading it true and true. Set eyes upon them to the skies. Do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Then live for Christ both day and night. Be faithful, be brave and true, and lead the lost to life and Christ. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian judulnya Anak Terang. Teman-teman mungkin sekarang rasanya sepi, kita ibadah online di rumah cuma sendiri atau sama keluarga kita. Tapi saat ini, menit ini, kita semua anggota Glory Generation, kita mau satukan hati kita buat kita angkat pujian ini, biarlah ini boleh jadi kerinduan kita sama-sama untuk terus hidup sebagai anak terang. Kita bersatu dalam satu kasih untuk menaikkan pujian ini kepada Tuhan kita. Kami anak-anak terang bersatu dalam kasih mesra. Kami anak-anak terang. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami anak-anak terang. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami
angkat pujian ini sekali lagi. Kami anak-anak terang. Kami anak-anak terang. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satu karo jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Sekarang kamu menjadi terang. Tumben banget ya. Langsung memulai sapaannya dengan "Hai guys, sekarang kamu terang." Apa sih maksudnya? Doa yuk. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan diri kami. Kami mau mengerti mengapa kami dikatakan sekarang kami adalah terang. Buat kami mengerti Tuhan, sehingga kami tahu mengapa kami disebut seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sekarang kamu adalah terang. Wow, sekarang kamu terang. Wow, kenapa begitu? Dari tadi wow, tapi nggak pernah ya. Dari tadi wow, tapi nggak dijelas-jelasin. Apa sih maksudnya itu? Teman-teman, yuk kita baca dulu ya. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 10 supaya kamu nggak bingung. Oke? Langsung baca ini ya. Kamu buka Alkitab kamu, kita sama-sama melihat, membaca dengan pelan, lalu kita akan mengerti mengapa kok langsung tiba-tiba guys, sekarang kamu terang. Wow, ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lalu ayat 10 mengatakan begini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Guys, sekarang kamu adalah terang. Kenapa sekarang kamu adalah terang? Karena jelas banget ayat 8 bilang begini. Ada kata ada kalimat yang diawali dengan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, ayat 8 jelas banget ngomong begitu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi memang kita nih dulu ya adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Kenapa kita dulu ini ya adalah orang yang berada di dalam kegelapan? Karena apa? Karena kita dulu ya belum memiliki sumber terang di dalam hidup kita. Karena kita dulu adalah manusia lama yang dari kemarin-kemarin kita udah dengar ya pembahasan firman ya, yang hidupnya masih ada di dalam kegelapan, yaitu hidupnya masih ada di dalam perbuatan-perbuatan yang gak berkenan kepada Tuhan, yang gak disukai oleh Tuhan. Bukan kitanya yang gak disukai, tetapi perbuatan kitanya yang Allah gak kehendaki, yang Allah gak sukai ya. Terlebih-lebih lagi apa yang kita kerjakan itu tidak tepat sasaran, maka kita menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu dulu guys, dulu. Tapi kita lihat, emangnya kalau itu dulu, sekarang gimana? Nah, ya,
Kamu lihat lagi ayat 8 tadi ya, dikatakan begini. Memang dulu kamu adalah kegelapan, ya. Dulu kamu adalah kegelapan. Nah, ini ada satu ya kata penyambung ya yang kontras banget untuk memperlihatkan keadaan kita dulu sama keadaan kita sekarang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang, ya teman-teman, tetapi sekarang kamu tahu. Nah, ini kalimat yang menarik sekali, ya. Dulu kamu kegelapan. Kata yang membuat kita tahu bahwa sekarang kita berbeda itu apa? Tetapi, ya, tapi sekarang, ya, sekarang kita apa dong? Kita siapa dong? Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Teman-teman, ayat ini aja, satu ayat ini aja udah memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa sekarang ya kita bukan lagi anak yang ada di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu tahu, kamu adalah anak yang ada di dalam terangnya siapa? Terangnya Tuhan. Nah, kata penghubung itu ya, tetapi sekarang kamu tahu itu ya, membuat kita tuh jadi teringat. Teringat akan apa? Ingat Lause pernah bilang hubungan apa? Kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya kan? Sebab akibat. Dulu saya begini, sekarang begini. Karena apa? Dulu saya nggak kenal Tuhan. Dulu saya nggak terima sumber terang itu untuk tinggal di dalam hati saya. Tetapi sekarang saya sebagai Glogiers, saya sebagai anggota Glogi, saya sebagai members Glogi, saya sebagai anggota kerajaan Allah, ya, saya nggak lagi ada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena saya adalah anggota Glogi. Waktu saya bilang saya adalah anggota Glogi, artinya saya sudah menerima sumber terang itu untuk tinggal dan hidup dan menjadi Tuhan di dalam hidup saya. Itu sebabnya, ya. Dulu saya gelap, sekarang saya terang. Ya, karena apa? Karena sumber terang itu udah saya terima. Sumber terang itu saya udah biarin berdaulat di dalam hidup saya. Jadi hidup saya tidak ada lagi di dalam kegelapan. Nah, teman-teman, sekarang kita maju selangkah. Sekarang, guys, kamu adalah terang. Artinya apa? Artinya kegelapan itu sama sekali udah nggak ada di dalam hidup kamu. Lalu geser sebentar, lalu kamu lihat ya, apa yang membuat Lause bilang kalau sekarang kamu adalah terang, gelap itu nggak ada. Ya, langsung geser, kamu perhatikan ya. Guys, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Lause ada di dalam kegelapan. Ya. Tetapi Lause bilang, kita nih sekarang, kamu dan Lause adalah terang. Maka kegelapan itu, kalau terangnya datang, kegelapan itu hilang. Benar nggak sih? Kita lihat lagi ya. Lausenya masih gelap nggak? Enggak kan? Teman-teman, itu yang penting dari apa yang Lause katakan. Di saat di masa lalu itu kita disebut kegelapan. Karena apa? Karena kita nggak punya terang. Tetapi di saat sekarang, ya, ketika kita sudah menerima sumber terang itu, kegelapan itu udah nggak ada. Maka dengan clear banget, nggak lagi samar-samar, kamu tetap bisa lihat Lause. Ya, dengan jelas. Nah, itulah ya yang dimaksud. Pada waktu kamu sudah menerima sumber terang, artinya
semua kegelapan yang ada pada diri kamu itu akan sirna, itu akan hilang. Lalu yang dilihat orang itu apa jadinya? Yang dilihat orang itu adalah terang. Nah, apa bedanya kita ada di dalam kegelapan dan di dalam terang? Bedanya ya jelas banget. Kalau di dalam kegelapan, yang orang lihat adalah semua perbuatan kita yang gelap. Tadi yang saya bilang, manusia lama. Tetapi setelah kita menjadi manusia baru, manusia yang ada di dalam terang, lalu apa yang menjadi perbuatan kita? Apa yang kita lakukan? Sehingga orang bisa benar-benar mengerti banget bahwa kita itu udah beda. Jadi pas lihat, bukan lagi begini yang mereka lihat, tetapi udah begini. Ya, kenapa? Karena kita lihat ayat 9 ya sekarang ya. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Teman-teman, kita lihat lagi terjemahan yang lain ya. Dikatakan begini. Sebab dari terang ya. Sebab dari terang itulah terbit segala macam perbuatan yang baik, yang adil dan tulus dari sudut pandang Allah. Teman-teman, jadi apa yang dulu kita lakukan di dalam gelap, ya, setelah kita terima terang, kita pasti nggak akan hasilkan lagi. Ya, kenapa kita nggak akan hasilkan? Kamu ingat kalau kita tanam pohon apa, ya, maka buah yang kita hasilkan pasti sesuai dengan pohon yang kita tanam. Ya bukan? Ambil contoh ya. Lause ini suka mangga. Ya, Lause suka mangga. Jadi Lause pingin ada buah mangga ya di rumah Lause. Jadi Lause beli benih buah mangga. Ya. Nah, buah mangganya ditanam terus tumbuh. Teman-teman, karena benihnya benih buah mangga, yang tumbuh nanti pohonnya menghasilkan buah apa? Manggis. Betul nggak? Ya salah lah. Masa tanam pohon mangga, tanam benih mangga, tumbuhnya manggis? Kan nggak mungkin. Kalau kita tanamnya benih mangga, maka buahnya juga buah mangga. Nah, ini yang dimaksud teman-teman. Dulu karena kita tidak ada di dalam terang, maka semua perbuatan yang kita hasilkan adalah hal-hal yang gelap, yang jahat, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu, ya, kecemaran, kenistaan, ketidakbenaran, itulah yang kita kerjakan. Ketidakadilan, itulah yang kita lakukan. Tetapi setelah kita ada di dalam terang, jelaslah yang akan timbul dari diri kita, yang akan terbit dari diri kita, yang akan berbuah dari hidup kita adalah apa? Segala sesuatu yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan pandangannya Allah, sesuai dengan standarnya Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Luar biasa ya, perbedaannya jauh banget ya. Terang gelap, bedanya jauh. Terang gelap, hasilnya juga jauh ya, buahnya juga beda banget. Nah teman-teman, di saat Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Efesus, Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah diselamatkan karena iman kepada Kristus, ya, bukan hanya sekedar kayak tadi. Ya udah, dulu gue suka nyontek, sekarang gue gak nyontek dah, ya. Ya udah, dulu gue suka bohong, sekarang gue gak bohong dah. Cukup? Gak cukup teman-teman. Gak cukup. Bukan cuman itu. Tadi kan ayat 9 Lause udah bilang, ya kan? Ayatnya bunyinya tuh keras, ayatnya bunyinya tuh tegas, bunyinya begini. Karena terang hanya, teman-teman, ada kata hanya di situ. Jadi tolong digaris bawahi hanya. Kalau hanya
artinya cuman itu aja. Ya, hanya berarti apa yang ada, apa yang kita punya, cuman itu aja. Nah, cuman itu aja itu apa? Cuman itu aja adalah semua yang berbuahkan kebaikan, semua yang berbuahkan keadilan, semua yang berbuahkan terang. Hanya itu aja yang kita hasilkan dari hidup kita. Kecuali itu kagak ada. Nah, artinya di sini Paulus menjelaskan kepada kita nih, orang-orang yang udah diselamatkan oleh Tuhan, yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib itu, harus menghasilkan hanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan standarnya Allah. Artinya apa? Gampangnya, artinya kita harus ditransformasikan secara radikal. Ya, teman-teman, kita sering dengar kata radikal. Radikal itu membuat kita berpikir tentang garis keras. Ya, ekstremis. Nah, di dalam Tuhan, perubahan ekstrim, perubahan radikal, perubahan yang tegas dan jelas itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi, dengan kata lain, ya, setelah kita menjadi terang, setelah kita adalah anak terang di dalam Tuhan, tidak ada kompromi lagi dengan yang namanya kegelapan. Kita nggak bisa berdiri di antara gelap dan terang, nggak bisa. Atau di tengah-tengah aja deh saya jadi yang abu-abu, nggak bisa. Karena apa? Gelap adalah seperti ini dan terang adalah seperti ini. Nggak ada yang abu-abu, nggak ada, tegas banget garisnya. Hai guys, sekarang kamu adalah terang. Apakah hidupmu sudah tertransformasikan secara radikal? Ditransformasikan dengan ekstrim. Kamu betul-betul tidak lagi bermain di antara dua dunia atau berdiri di tengah-tengah. Apakah sudah seperti itu? Hidup sebagai anak terang, teman-teman, adalah panggilan utama. Panggilan utama, ya, panggilan utama kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah sumber terang. Ya, jadi kita harus gimana dong? Ubahlah pola pikir kamu, ya. Lalu ubahlah perilaku kamu, lalu ubahlah sikap kamu, dan yang paling penting dari semuanya, hiduplah di dalam nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, perspektif kamu di dalam melihat segala yang ada di dalam dunia ini, kamu pakainya kacamata siapa? Kacamatanya Tuhan. Ya, itu yang Tuhan kehendaki pada waktu kita menjadi anak-anak terang. Panggilan utama kita adalah panggilan untuk kita menjadi anak terang. Kenapa? Karena dari hidup sebagai anak terang itulah orang dapat melihat Kristus tinggal dan hidup di dalam kamu. Saat ini, apakah kamu masih ada di dalam kegelapan itu? Saat ini, apakah kamu masih ada di dalam terang itu? Saat ini, apakah kamu hanya berdiri di tengah-tengah di antara terang dan gelap itu? Kamu ada di mana
Guys, where are you? Gelap, terang, di tengah-tengah. Di manakah kamu? Hai temanku. Di manakah kamu? Yang dikehendaki oleh Dia. Panggilan utama dari Dia buat kamu dan saya adalah menjadi anak terang. Bukan anak abu-abu, bukan anak gelap, bukan, tetapi anak terang. Apakah kamu sekarang adalah terang? Kita berdoa ya. Tuhan, sekarang kami mengerti apa yang sebenarnya Engkau mau dari hidup kami. Engkau mau kami hidup sebagai anak terang. Karena kami memiliki Engkau yang adalah sumber terang. Yang membuat hidup kami tidak ada lagi di dalam kegelapan. Tidak ada lagi di dalam sisi abu-abu. Tetapi karena kami sudah memiliki sumber terang itu, jelaslah hidup kami yang ada adalah terang, dan yang keluar dari hidup kami, yang berbuah dari hidup kami, yang terbit dari hidup kami adalah segala sesuatu yang terang. Segala sesuatu yang terang itu apa? Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang sesuai dengan pandangan Allah. Tuhan, sekarang kami adalah terang-Mu. Kami mau terus-menerus hidup di dalam terang-Mu itu. Kami mau terus-menerus memancarkan terang-Mu itu. Menerbitkan terang-Mu itu. Membuahkan terang-Mu itu melalui hidup kami. Tetapi terkadang Tuhan, kami bisa jatuh. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, agar kami yang jatuh, kami bangkit lagi. Kami jatuh, kami bangkit lagi. Sehingga kaki kami makin kuat, tangan kami makin kuat, mata kami, telinga kami, seluruh keberadaan diri kami makin kuat. Untuk apa? Untuk terus hidup, memancarkan terang Tuhan lewat hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami mampu melakukannya. Tetapi Tuhan, mungkin sebagian dari kami pada saat ini masih ada di dalam gelap nih. Belum berpindah pada terang. Tuhan, lewat hal ini, Tuhan tolong agar kami ini yang masih ada di dalam gelap berani ngambil keputusan untuk segera menerima sumber terang itu tinggal di dalam hati kami. Karena kami tahu apabila kami menerima sumber terang itu, artinya kegelapan akan sirna dari hidup kami. Keselamatan akan menjadi milik kami, hidup kekal, dan menjadi warga kerajaan Allah. Itu adalah bagian kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengambil keputusan itu. Segera menerima sumber terang itu di dalam hidup kami. Dan mungkin Tuhan, di antara kami ada yang masih di tempat yang abu-abu nih. Ya, kadang gelap, kadang terang. Kadang gelap, kadang terang. Oh, itu gak mungkin. Kami gak mungkin Tuhan hidup begitu terus. Untuk itu Tuhan, mantapkan hati kami yang masih abu-abu ini. Mantapkan hati kami yang masih redup-redup ini. Untuk kami segera mengambil keputusan, nggak mau lagi redup-redup, nggak mau lagi abu-abu. Aku mau menjadi terang yang bercahaya seperti bintang. Tolong ya Tuhan, agar keputusan-keputusan bisa diambil oleh kami ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, walaupun singkat, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami, digelisahkan terus untuk kami tidak lagi ragu memilih hidup di dalam terang. Karena kami tahu sekarang kami adalah terang. Di dalam nama Tuhan Yesus
yang adalah sumber terang, kami berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil Vivi Gopur untuk memberitakan firman Tuhan-Nya. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin pelayanan, kesehatan, dan juga keluarga Guru Injil Vivi Gopur ke depannya. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan buat teman-teman transfer ke QR Code yang tertera, atau buat teman-teman yang belum punya rekening, boleh juga dititipkan ke orang tua. Teman-teman, mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan di atas hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kami, bila Tuhan berkenan atas persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelumnya mau ingetin, jangan lupa di setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan ada Dig and Pray setiap jam 4 sore. Jadi teman-teman jangan lupa ikutan supaya kita bisa sama-sama menggali lebih lagi soal firman Tuhan. Dan juga di setiap minggu keempat setelah ibadah kita akan ada persekutuan lewat Zoom. Jadi teman-teman jangan lupa juga buat ikutan supaya kita bisa sama-sama bersekutu bareng. Teman-teman, saat ini kita mau bersatu hati, kita mau mendoakan untuk persiapan Natal gereja-gereja, khususnya gereja kita. Kita mau berdoa buat panitia dan juga pelayan mimbar yang melayani, juga untuk para pembicara. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin semua persiapannya, mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk ibadah Natal bulan Desember nanti. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 3 ayat 16, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Doa dan berkat. Teman-teman, mari kita berdoa. Setelah itu kita terima berkat Tuhan, ya.
Tuhan, terima kasih kalau kami mendengar tentang sekarang kami adalah terang. Firman-Mu telah berhenti, Tuhan. Rasul Vivi sudah stop bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi hati dan pikiran kami, biarlah boleh terus merenungkan hal itu, memikirkan hal itu, sampai pada akhirnya kami memutuskan dengan segera, ya, untuk berani mengambil satu keputusan, hidup sebagai anak terang dan ditransformasikan secara radikal. Jadi kami tidak ada di sisi gelap, tidak ada di sisi abu-abu, tetapi secara radikal, secara ekstrim kami menjadi terang, menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan yang hidup di dalam keadilan, kebaikan, dan kebenaran sesuai dengan pandangan Allah, sesuai dengan standarnya Allah. Ini kami, Tuhan, yang berani menyebut diri kami, sekarang kami adalah terang. Terima kasih Tuhan untuk itu. Teman-teman, mari sekarang arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat daripada Tuhan, sehingga kita mampu keluar dari gelap, masuk ke dalam terang, dan memancarkan terang itu kepada orang-orang yang belum pernah melihat terang itu, mengenal terang itu, dan menerima terang itu. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita untuk menundukkan diri, hidup taat sebagai anak-anak terang yang memancarkan terang Kristus mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman silahkan ambil waktu teduh. Selamat hari Minggu.